K-Hop gengs. KFC, McD, dan Burger King, 3 nama brand makanan siap saji ini tentu aja gak asing. Bahkan gak jarang tuh ada dari kita yang jadi fans veteran salah satu merek tadi. Bagi mereka yang suka McD, bakal bilang McD yang terbaik. Dan yang suka KFC bakal bilang KFC dong yang paling enak. Dan begitu pula yang doyan sama Burger King bakal bilang Burger King yang paling nikmat. Padahal dari segi menu ketiganya hampir sama, yaitu menyediakan ayam goreng, kentang, nugget, burger, sosis, ikan filet yang standarisasinya hampir sama. Semuanya tetap diproses dari pabrik dalam skala besar, seperti yang akan kita bahas dalam DP Proses kali ini, proses makanan siap saji. Membahas tentang makanan siap saji, baiknya kita mulai dulu nih dengan kentang goreng. Karena makanan yang satu ini nih yang paling murah meriah di restoran siap saji, ya kan? Dalam prosesnya, pertama-tama kentang disortir dulu berdasarkan ukuran untuk memastikan semua kentang memenuhi standar. Setelah itu, kentang-kentang tadi dikupas dan dicuci. Lalu kemudian, kentang-kentang bersih ini dipotong dengan cara yang unik menggunakan tabung khusus berujung tajam dan juga mesin pendorong. Alat inilah yang bertanggung jawab untuk ukuran kentang goreng yang sering kamu makan. Jadi, kalau ada kentang yang kecil dan gak sesuai ukuran, kamu bisa marahin orang yang bertanggung jawab pada tahapan pemotongan tadi. Setelah dipotong, kentang kemudian dicampurkan dengan beberapa bahan lainnya, seperti dextrose untuk memberikan rasa manis dan juga warna keemasan saat digoreng, serta sodium pyrophosphate yang memberikan warna cerah. Jika sudah selesai, maka kentang dikeringkan, kemudian digoreng setengah masak agar kentang bisa bertahan lebih lama dan lebih mudah disajikan. Setelah kentang setengah masak ini dingin, sekarang waktunya untuk packing dan kentang siap dikirim untuk sampai di outlet. Nah, karena sudah setengah masak, di outlet para pekerja cuma butuh goreng kentang ini selama 3 menit untuk mendapatkan kentang goreng keemasan favorit kita semua. Kalau menurut kamu, kentang goreng merek apa nih yang paling enak? Selain kentang, teman yang paling setia dan juga memiliki karakteristik murah meriah lainnya adalah chicken nugget. Pada prosesnya, pembuatan chicken nugget itu dimulai dari penyortiran ayam yang kemudian dilanjutkan dengan pemotongan. Dalam tahapan ini, ayam bakal dibagi jadi 4 bagian, yaitu sayap, paha, dada, dan juga kulit. Nah, bagian dada inilah yang akan menjadi bahan utama bagi pembuatan nugget. Jika semua dada ayam selesai dipotong, maka dada ayam itu akan dibersihkan kemudian digiling dan dicampurkan dengan berbagai perasa. Dari hasil penggilingan ini nih yang akan didapatkan tekstur daging yang empuk dan juga lembut. Daging ini kemudian masuk dalam mesin konveyor untuk membuat daging tadi menjadi 4 bentuk berbeda dan tekstur yang lebih padat. Setelah itu baru deh mesin konveyor tadi membawa nugget tadi menuju tahap pelapisan menggunakan adonan tempura sebanyak 2 kali. Yang pertama tipis dan yang kedua agak tebal. Jika semua nugget udah dilapisi, maka nugget akan digoreng setengah masak. Biasanya hal ini ditandai dengan adonan yang mengeras, namun daging nuggetnya tetap mentah. Ya, jika sudah digoreng, maka nugget-nugget ini tinggal didinginkan lalu di-packing untuk dikirim ke berbagai outlet. Ngomongin makanan siap saji, tentu aja kita nggak boleh melupakan hamburger, karena makanan yang satu ini adalah ikon dari makanan siap saji. Dalam prosesnya di industri skala besar, proses yang berhubungan dengan hamburger itu ada 2, yaitu patty, yaitu daging burger, dan juga bun burger atau roti burger. Untuk patty atau daging burger, semuanya tentu dimulai dari daging mentah ya. Biasanya daging mentah yang jadi bahan utama itu terdiri dari 2 jenis daging, yaitu daging lokal dan daging impor yang lebih murah. Pada prosesnya, hal pertama yang dilakukan itu adalah quality control. Hal ini dilakukan untuk memastikan daging bebas dari kuman, logam, dan juga tulang rawan yang bisa merusak mesin penggiling. Setelah dicek dan memenuhi standar, daging kemudian digiling. Setelah digiling, daging kemudian masuk ke mesin konveyor agar dibentuk menjadi bulat-bulat dan secara ofisial menjadi burger patty. Jika udah selesai, maka patty tadi masuk ke dalam ruang pendingin agar teksturnya lebih keras dan aman untuk dikirim. Pada proses ini, secara signifikan suhu patty akan berada di minus 40 derajat Celcius.
Baik, dari patty sekarang kita pindah ke roti burger. Seperti roti pada umumnya, proses pertama yang dilakukan itu adalah pencampuran bahan dasar seperti tepung, ragi, garam, dan juga air yang kemudian digiling dalam sebuah mesin. Selesai digiling, adonan roti yang lembut ini masuk ke dalam ruangan khusus selama 4 jam loh. Di ruangan ini, suhu, kelembapan, dan juga tekanan diatur sedemikian rupa untuk mempertahankan kualitas si adonan. Setelah 4 jam berlalu, adonan tadi kemudian dimasukkan dalam mesin konveyor yang tersambung dengan mesin pemotong. Nah, karena yang lakuin proses pemotongan ini adalah mesin, makanya ukuran dari roti burger selalu sama dan memenuhi standar. Kemudian, semi burger bun ini pun masuk dalam tahap proofing selama 55 menit dalam suhu 40 derajat Celcius dengan kelembapan 90%. Jika udah selesai, maka burger bun ditaburi dengan biji wijen, kemudian dipanggang selama 9 menit di suhu 240 derajat Celcius. Di sini burger bun udah selesai dan tinggal di packing deh. Ya, begitulah perjalanan dari patty dan juga roti burger di pabrik. Sesampainya di outlet, keduanya tinggal digabung dan dicampurin berbagai bahan lain, kayak selada, keju, tomat, asinan, dan juga saus. Setelah membahas ayam dan daging terus, sekarang mari kita pindah nih ke ikan. Varian ikan yang dijual di restoran cepat saji biasanya dalam bentuk ikan filet yang sering dijual terpisah ataupun dicampur dengan burger. Pada pembuatan ikan filet di pabrik, semuanya dimulai dari quality control. Hal ini dilakukan untuk memastikan ikan bebas dari kuman dan juga dagingnya sesuai standar. Biasanya jenis ikan yang digunakan ini adalah ikan cod dan ikan haddock. Pemilihan kedua ikan ini dikarenakan teksturnya yang renyah dan juga nutrisinya yang terkenal sehat. Jika ikan tadi sesuai standar, maka tulang ikan akan dicabut dan kemudian digiling dan dibentuk menjadi balok ikan daging ikan. Balok ikan ini nih yang kemudian dipotong menjadi persegi. Kemudian potongan ikan filet tadi dilumuri dengan adonan tepung dan juga tepung roti. Setelah itu, ikan filet ini tinggal di packing dan siap deh untuk dikirim ke berbagai outlet yang ada. Karena membahas makanan siap saji dari tadi, jadinya Mimin lapar nih dan mau order burger kesayangan Mimin. Nah, kalau kamu disuruh milih, apa nih makanan siap saji yang paling kamu suka dari semua menu makanan siap saji? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.